Pemerintah Kabupaten Pemkab Cirebon melalui Dinas Budaya dan Pariwisata Disbudpar terus mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menggelar Kabupaten Cirebon Katon Tourism Expo tahun 2025 yang diselenggarakan di Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung selama 3 hari, mulai dari 21 sampai 23 Maret 2025. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Dr. Andes Haji Abraham Muhammad MSI didampingi Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Syafruddin Ariyono menjelaskan, kegiatan ini merupakan kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah dengan pebisnis, baik industri pariwisata, desa wisata, asosiasi hotel, asosiasi travel, asosiasi insan pariwisata, dan lainnya. Ya, tentunya dalam situasi yang sulit begini, alhamdulillah Dinas Kebudayaan Pariwisata mampu, masih bergeliat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka untuk kepariwisataan dan kebudayaan. Sudah diketahui sendiri bahwa dari 20 desa wisata bisa naik sampai 60. Belum keterkaitan yang lain kebudayaannya. Selalu kita update. Dan itu tidak hanya sukses untuk diriku, tapi berkat kerjasama semua pihak. Pak Kabid Ari selaku Despar, Pak Bayu sebagai finishing ekrapnya, satu lagi itu lagi mewakili di sana, di Depok, bidang kebudayaannya. Keterkaitan ODCB, keterkaitan heritage yang kemarin tanda tangan. Strateginya apa yang dilakukan nih Pak dari Budpar? Sentuh kita hati nuraninya, ayo mari berpartisipasi. Sesungguhnya mereka itu punya energi yang positif yang sekiranya mari kita berkolaborasi dan bersinergi. Tapi dari Dinas juga ada upaya untuk meningkatkan kualitas, Pak. Tentu. Bagaimana Pak? Kita tentunya dari kualitas, contoh event-event sekarang, kalau kita dapat undangan, keterkaitan misalnya festival di Pekalongan, kita ada hadir di situ, di di Solo, di Tangerang, di Bekasi sama. Dan tentunya kita juga punya akses ke atas untuk dapat bantuan-bantuan. Contoh gedung ekrab dari DAK itu kita bisa ambil 1,4 miliar. Yang tadinya efisiensi nggak ada duit, tapi alhamdulillah dengan kegigihan kita dan bisa fakta yang tidak ada habis-habisnya. Oke, Pak, ini efisiensi anggaran apakah berpengaruh terhadap program Eri Parkap ini Pak, Kabupaten Cirebon? Gimana? Efisiensi anggaran berpengaruh nggak Pak dari program-program yang dimiliki oleh Budpar? Yang jelas, semuanya itu multiplier efeknya berdampak. Tapi kita jangan menutup diri dan jangan bersedih. Masih banyak peluang-peluang itu yang sekiranya kita bisa tingkatkan. Contohnya dengan? Ya dengan adanya Pokdarwis ini bisa meningkatkan yang settle itu desa. Para obligor yang di atas kelimpungan dia lari ke desa itu kuatkan. Dari segi pertanian sekarang pemerintah sudah daya beli gabah 6.000 udah cukup bagus. Tadinya kan difluktuasi oleh para rentenir. Sebenarnya ada baiknya juga. Ya kami juga mendukung kalau yang tidak efisien, ya mangga silakan aja dipangkas. Ngapain gitu. Oke, dengan adanya Expo Tourism ini apa yang ingin Bapak sampaikan Pak harapannya? Harapannya ya tentunya ayo kita nikmati dan kita berpartisipasi semua di berbagai lini di kalangan masyarakat itu sendiri. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan berbagai makanan khas Cirebon, profil destinasi wisata, desa wisata, industri wisata, tour and travel,
bazar, pentas kesenian tradisional dan modern, dan bazar ekonomi kreatif. Semua potensi wisata yang ada di Cirebon ditampilkan untuk menarik wisatawan. Rencananya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sebanyak 6 kali di waktu dan tempat yang berbeda. Nama kegiatan pada sore hari ini adalah Kabupaten Cirebon Tourism Expo tahun 2025. Kegiatan ini adalah kegiatan kolaborasi dan sinergitas antara kami government dengan teman-teman bisnis. Teman-teman bisnis itu terdiri dari industri pariwisata, destinasi daya tarik wisata, dan desa wisata. Industri pariwisata terdiri dari berbagai macam. Di antaranya adalah asosiasi hotel, asosiasi tour travel, asosiasi insan pariwisata, dan lain sebagainya. Begitu, Pak. Oke, dengan adanya ini apa sih Pak yang ingin disampaikan agar bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, meningkatkan juga promosi kepada wilayah lain Pak tentang Cirebon? Nah, sesederhana berpikirnya begini, bahwa pemerintah itu punya fungsi yang lain, tapi secara profesional yang akan mudah menjual Kabupaten Cirebon keluar itu adalah teman-teman bisnis. Oke. Jadi kami tuh kegiatan ini hasil dari diskusi kami panjang dari tahun 2024 ya teman-teman. Dari 2024 bahwa kami ini pengen ada kegiatan yang kolaborasi antara teman-teman seluruh dari hotel, terus teman-teman asosiasi tour travel, dari insan pariwisata, bahwa teman-teman bisnis lah yang akan menjual Kabupaten Cirebon keluar. Akhirnya mereka datang ke Kabupaten Cirebon. Akan dilaksanakan selama 6 bulan. 6 kali. 6 kali. 6 kali di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon Katon Tourism Expo tahun 2025 ini akan dilaksanakan 6 kali. Apa saja itu Pak kegiatannya Pak? Kegiatannya akan kami lakukan di berbagai macam. Kami juga menghimbau kepada teman-teman dan kami juga menghimbau kepada teman-teman SKPD, dinas, kantor, badan, kalau bisa, kewenangannya nanti ada pimpinan kepada Pak Kadis, bahwa kalau bisa pada saat melaksanakan program dan kegiatan mulai ngaku punya daya tarik wisata. Contoh, ngaku punya daya tarik wisata di Batu Lawang, tapi kitanya sendiri orang dinas kantor badannya tidak pernah mengekspos. Laras boten lho Mbak. Kita ngaku punya hotel dan restoran banyak yang ada di Kabupaten Cirebon, tapi sekarang dengan adanya itu efisiensi mice-nya, maisnya itu rada berkurang. Tapi minimal dari situ kita nggak mau berbagai macam patah semangat lah dengan berbagai macam halangan, rintangan, kita nggak mau patah semangat. Targetnya adalah kami dari bidang destinasi dan industri pariwisata, targetnya Kabupaten Cirebon tahun 2024 itu 125 Pak. Tahun berapa, Pak? dulu, Oke. data dulu. Data kunjungan wisata Kabupaten Cirebon itu 1.005.000 kalau nggak salah. Oke. Kami menargetkan di tahun 2025 1.200.000. Jadi ada target sekitar 10 sampai dengan 15% kunjungan wisatawan ke Kabupaten Cirebon. Optimis. Optimis. Dengan kegiatan ini, birokrat yang terkenal vokal itu menargetkan pengunjung yang berwisata di Kabupaten Cirebon meningkat hingga 20%. Dari 1.005.000 pengunjung tahun 2024, ditargetkan naik menjadi 1.200.000 pengunjung di tahun 2025. Upaya Disbudpar Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan wisata di Kabupaten Cirebon sudah maksimal. Terbukti desa yang masuk dalam Pokdarwis yang sebelumnya hanya 20 desa, kini menjadi 60 desa. Artinya wisata di Kabupaten Cirebon terus meningkat. Ya alhamdulillah dengan kepemimpinan di Dinas Pariwisata yang baru berganti di tahun 2024 kemarin, support kepada kita di Asosiasi Pariwisata ini sangat bagus ya, berbeda. Nah, insya Allah di tahun ini dengan 6 episode tadi ya, kami dari pariwisata akan mengundang travel agent dari seluruh Indonesia untuk datang ke Cirebon. Kita bawa ke desa wisatanya. Desa wisata yang sudah kita rintis dari beberapa tahun yang lalu sejak 2022
ya sampai sekarang sudah 60 desa wisata yang memperoleh SK dari Bupati, itu akan kita perkenalkan kepada travel agent dari luar. Nah, Jadi selama ini biasanya kita travel agent ini jualan keluar. Sekarang akan dengan adanya kebijakan gubernur yang baru, kita nggak boleh kalah, nggak boleh lemah. Justru nanti kita akan datangkan orang-orang dari luar ke dalam. Dan juga nanti kita akan pasarkan, kan sekarang nggak boleh keluar Jawa Barat katanya kan. Jadi nanti sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat kita akan undang untuk bisa masuk ke Cirebon. Nah itu target-target kita. Ya, pertama mungkin kami terima kasih banyak ya kepada Dinas Pariwisata yang telah merespon aspirasi teman-teman dari stakeholder, teman-teman IP, teman-teman Gapit, PHRI ya, dan juga teman-teman IPOCI ya, yang merespon sehingga kegiatan ini bisa berlangsung. Konon katanya 2025 ini dibikin sampai 6 episode. 6 episode. Waduh, luar biasa 6 episode. Gongnya Dalam dia taruh. rangka promosi pariwisata. Ini lebih kontennya ke B2C sebenarnya, Mbak. Iya. Ya, di B2C. Nanti di bulan September kita juga disiapkan anggaran oleh Dinas itu untuk acara B2B. Nah, B2B ini nanti kita akan mengundang seluruh penggerak pariwisata khususnya dari Biro Perjalanan Pariwisata se-Indonesia. Kita akan undang datang ke Cirebon untuk mereka lebih banyak tahu tentang apa potensi-potensi wisata apa saja yang ada di Cirebon. Nah, ini makanya konsep kita sekarang bukan lagi berkompetisi, tapi konsep kita adalah berkolaborasi. Kolaborasi antara dinas dengan pelaku-pelaku pariwisata dan industri pariwisata. Untuk itu, Abraham mengimbau kepada SKPD terkait maupun warga Kabupaten Cirebon agar memiliki rasa cinta terhadap wisata Kabupaten Cirebon. Minimalnya mengakui punya daya tarik wisata seperti Batu Lawang, hotel, dan lainnya. Minimalnya mengakui memiliki daya tarik wisata agar nama wisata Kabupaten Cirebon semakin dikenal dan diminati. Dampaknya banyak sekali. 90% tidak ada lagi data tamu ke hotel-hotel. Penurunan, sedangkan pajak tetap naik. Dengan ini kegiatan ini apa yang Diharapkan nanti akan semakin banyak datang orang turis-turis untuk melihat Kabupaten Cirebon, bukan hanya untuk pulang pergi, tapi menginap. Paling tidak 2 hari. Dengan ada kegiatan ini kan dibikin Sabtu, Minggu, jadi Jumat sudah datang ke sini untuk melihat situasi begini. Jadi diharapkan dengan adanya sampai 6 kali, jadi orang makin tahu bahwa Kabupaten Cirebon itu sebenarnya banyak potensi untuk wisata dan kulinernya aja. Untuk kembangkan potensi wisata yang ada, ayo dolan ning destinasi wisata, desa wisata, lan industri wisata Kabupaten Cirebon. Tim Liputan RCTV Cirebon.